잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Nurfia dengan NIM 23221121. Kelas Ilkom A, mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dosen Rahmat Karim, SSI, MSI, yang telah memberikan kesempatan saya untuk membuat tugas video ini sebagai nilai UAS mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Dalam video ini, saya akan membahas apa itu sequential share, bagaimana cara kerjanya, jenis sequential share, konsep pencarian sequential, serta contoh implementasinya dalam bahasa pemrograman D++. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai pembelajaran kita dan selama lebih dalam mengenai sequential share. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sequential share. Apa itu sequential share atau pencarian data berurutan? Adalah algoritma pencarian sederhana yang digunakan untuk menemukan suatu elemen dalam sebuah array atau daftar. Algoritma ini bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dari awal hingga akhir, hingga elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen tidak diperiksa. Kemudian lanjut, jenis-jenis sequential share atau proses pencarian struktur datanya ada 3 bagian. Yang pertama menggunakan konsep array, yang kedua menggunakan list, dan kombiner. Konsep pencarian sequential share. Pertama, membandingkan setiap elemen pada array satu persatu secara berurut. Yang kedua, proses pencarian akan berhenti apabila data ditemukan. Jika hingga akhir array data masih belum ditemukan, maka proses pencariannya akan berhenti. Ketiga, proses perulangan pada pencarian akan terjadi sebanyak jumlah n elemen pada array. Oke, lanjut. Di sini kita akan buat dulu. Oke, lanjut. Di sini saya akan membuat programnya dulu. Kita akan membuat programnya. Pertama kita masuk dulu dengan menggunakan membuat header. Kita buat dulu headernya. Include string using std enter. Kemudian kita ketik kenalkan variabel fungsi untuk melakukan pencarian sekuensial. Kemudian in sequential short in sini kita menggunakan integer array, integer n, dan integer k.
Kemudian menggunakan for, perulangan for, in sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan if, array, okay, true. Di sini kita buat kita cetak mengembalikan indeks. Jika temukan kita gunakan return lagi. Di sini kita mengembalikan, kita cetak mengembalikan -1. Jika key tidak ditemukan. Dan lanjut kita in main integer array arraynya itu isi bilangan itu ada 10, 6, 8, kemudian 3, 9, 2. Lanjut integer n, kita gunakan CZOF array nol
cetak menghitung jumlah elemen dalam array. Kemudian integer sama dengan 8. Kemudian kita memanggil fungsi sequential share. untuk mencari key dalam array. Lanjut integer resload. Di sini sama dengan sequential share. Result, kemudian lanjut if cetak cout elemen ditemukan pada indeks K.
Kemudian di sini kita gunakan lagi else. Si out. Tidak ditemukan dalam array. Kemudian di sini kita tulis return ini programnya saya sudah buat ya guys. Selanjutnya saya akan periksa dulu apakah ini masih ada kesalahan atau masih ada terkecohnya. Ada kesalahan ya. Ini kita di sini harusnya T bukan S. Share. Oke. Oke, itu mungkin program kita sudah betul ya. Selanjutnya kita jalankan, kita uji, kita save dulu. UAS algoritma. Dasar. Oke. Nah, ini hasilnya guys. Elemen 8 ditemukan pada indeks kedua. Nah, ini indeks 0 1 2. Oke. Setelah selesai kita run uji, selanjutnya sini saya akan jelaskan satu persatu isi bagian-bagian dari programnya ini.
Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program sequential share yang kita buat ini. Yang pertama, di sini ada include extreme dan usina test. Include extreme ini dia mengimpor library input output standar C++ yang memungkinkan menggunakan sin dan cout. Kemudian usina std ini dia menggunakan std sehingga tidak perlu menulis std di depan fungsi standar seperti cout dan endel. Kemudian lanjut fungsi untuk melakukan pencarian sequential, yaitu terdiri dari in sequential share, ada in array, in n, dan integer k. Kemudian ada for in, if menggunakan array, dan return. Nah, kita jelaskan satu ya. Kalau untuk integer sequential share, in array dan in k itu dia deklarasi fungsinya dengan 3 parameter. Yang pertama in array. Array ini dia tempat pencarian dilakukan, pencarian data dilakukan. Sedangkan integer, sedangkan n itu dia jumlah elemen dalam array, dan k itu elemen yang dicari. Kemudian lanjut for in. Nah, for in i sama dengan 00 dan i lebih kecil dari n, i++, ini dia looping. Dia looping untuk mengiterasi setiap elemen dalam array. Kemudian if. Nah, if di sini itu dari array nilai 1, nilai i sama dengan k. Ini kondisi untuk memeriksa apakah elemen k i dari array sama dengan k. Jika kondisi terpenuhi toh, jadi fungsi dia mengembalikan nilai i, yaitu indeks di mana k ditemukan di dalam array. Kemudian return. Return ini dia return dan selanjutnya return ini untuk mengembalikan indeks jika k ditemukan. Kemudian lanjut return -1. Ini di sini kan mengembalikan -1. Maksud dari return -1 ini yaitu jika loop selesai dan key-nya itu tidak ditemukan, maka fungsi mengembalikan -1. Kemudian lanjut yang ketiga itu ada it main, fungsi dari main. Nah, di sini it main terdiri dari in array 10, 6, 8, 3, 9, 2, kemudian in n itu ZFR menghitung jumlah. Nah, kita jelaskan satu-satu. Nah, yang dimaksud dengan in main ini adalah dia fungsi utama dari program. Kemudian in r ini dia in r 10, 6, 8, 3, 9, 2 ini dia itu deklarasi dan inisialisasi array R dengan 6 elemen. 6 elemen itu 10, 6, 8, 3, 9, 2. Kemudian integer n. Integer n ini yaitu terdiri dari CZFR spread CZFR 0, dia menghitung jumlah elemen dalam array. Yang dimaksud itu adalah dia menghitung jumlah elemen dalam array R CZFR, dia memberikan total biter dari array, sedangkan CZFR 0 itu memberikan bit dari suatu elemen array. Pembagian kedua nilai tersebut memberikan jumlah elemen dalam array. Kemudian
in K. In K ini dia nilainya ada 8. Jadi 8 ini merupakan deklarasi dari inisialisasi variabel K dan nilai 8 yaitu elemen yang akan dicari. Dia nilai 8 ini elemen yang akan dicari. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita memanggil fungsi SockTLShare untuk mencari K dalam array. Kemudian in result SockTLShare R dan K. Ini dia memanggil fungsi SockTLShare dengan parameter R, kemudian N dan K, dan menyimpan hasilnya dalam variabel result. Ini dalam integer result ini dia jika elemen K-nya itu ditemukan result akan berisi indeks di mana elemen K ditemukan. Yang kedua, jika elemen K tidak ditemukan, result akan berisi -1. Nah, nih. Lanjut, kemudian if di sini resultnya itu -1. Ini kondisi untuk memeriksa apakah K ditemukan. Jika K tidak ditemukan, result I-1 program mencetak pesan bahwa elemen K ditemukan pada indeks K berapa. Kemudian jika K tidak ditemukan, I-1 program mencetak pesan bahwa elemen K itu tidak ditemukan dalam array. Kemudian di sini kita cetak cout. Nah, di sini else. Nah, di sini ada else. Nah, fungsi dari else ini yaitu jika result adalah -1, berarti K-nya itu tidak ditemukan di dalam array. Kemudian cout itu elemen K tidak ditemukan dalam array. Kemudian endel itu mencetak pesanan menyatakan K tidak ditemukan dalam array. Kemudian return ini mengakhiri program dengan kode pengembalian 0 yang biasanya itu menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Oke. Nah, inilah penjelasan dari program yang kita buat. Selanjutnya kita akan coba run lagi. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini kesimpulannya itu secara keseluruhan program ini dia mengimplementasikan algoritma pencarian berurutan untuk menemukan suatu elemen dalam array dan mencetak hasil dan pencariannya. Oke. Oke, sampai di sini dulu video materi tentang SockTLShare, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dosen Rahmat Karim, SSI MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data. Terima kasih juga atas bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas UAS ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.